Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ani wa jami' arwah fi hadhil majlis wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu. Semoga apa materi yang akan kami sampaikan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan terhadap seluruh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, sesuai dengan materi di dalam bab yang nomor 30 hadis Bukhari Muslim atau Sahih Bukhari mengenai tentang bagaimana sih sholat itu yang dikategorikan pembuktian daripada iman. Sholat yang bagaimana yang dikategorikan sebagai pembuktian daripada iman. Masalahnya hasil riset tesis yang kami adakan di lapangan, orang sholat itu macam-macam. Ada sholat karena manusia, ada sholat karena pahala, ada sholat memang karena Allah. Ada sholat yang disebut ahli ubad ya, di dalam Syarhul Hikam tentang masalah bab al-ubad ya. Al-ubad itu ahli ibadah. Ahli ibadah itu ada beberapa golongan. Ada al-ubad, olehnya melakukan ibadah atau sholat itu atas pujaan masyarakat. Ada. Dan ini jumlahnya tidak sedikit.
yang intinya mereka melakukan ibadah itu semata-mata ingin pujaan masyarakat. Melakukan apapun, hati diam-diam ingin dipuja masyarakat. Yang kedua, ada seorang hamba yang disebut al-ubad, olehnya melakukan ibadah itu atas dasar pahala, atas dasar pengebang-pengebang dari Allah, hadiah maksudnya, masuk surga dan jauh neraka. Lah, keduanya ini kalau kita masukkan di dalam kitab Sarhul Hikam, madmuman, keduanya itu masih dipaidu dening Gusti Allah. Lah, bagaimana letaknya lillahi ta'ala ini, Bapak Ibu? Yang sebagai pembuktian daripada hatimu bahwasanya Allah itu adalah Tuhanmu. Kok ya sih masih olehnya kita melakukan itu karena surga, jauh neraka, atau pahala, ganjaran, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibuka di dalam kitab Sarhul Hikam. Keduanya itu madmuman, dipaidu. Yes. Satu, al-ubad, ahli ibadah memang benar-benar mencapai target lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Bahasa lillahi ta'ala niki kalau diurai, hatimu tidak merasa bahwasanya kau yang melakukan. Nggak bisa. Inilah yang kami maksud, hatimu harus duduk di tajalli. Dan inilah Bapak Ibu sholat yang dimaksud dalam hadis 30 Sahih Bukhari niki mengki. Makanya Quran mengapa setiap ayat membahas sholat itu memakai kalimah koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Mengapa tidak memakai fa'ala? Kok memakai koma? Coba Anda teliti setiap ayat. Ada apa dengan koma dan ada apa dengan fa'ala? Wa qumu lillahi qanitin, artinya tidak ada sholat itu memakai kalimat fa'ala, melakukan, tidak ada. Menjaga, artinya sholat itu harus mencapai kapasitas khusyuk. Tarkib, definisi khusyuk itu hati sudah tidak teringat lagi dengan persoalan selain Allah. Mudah ya? Mudah, tarkibe mudah. Praktek ini, praktek itu nanti akan mudah dan akan sulit tergantung diri Anda. Diri Anda manakala sudah makrifat Allah, maka jelas akan jadi mudah. Tapi diri Anda, hatimu belum makrifat Allah, susahnya setengah mati kau sholat dengan khusyuk. Nggak bisa. Bagaimana mungkin Anda bisa khusyuk lah Anda belum kenal Allah? Bagaimana mungkin kau akan dikatakan kenal Allah, lawung kau itu belum ketemu Allah? Mungkin kita buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. 110 niku ayat yang terakhir kalau nggak salah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih
Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jelas toh? Ini sistem bagaimana kita sebagai hamba caranya untuk bertemu Allah terlebih dahulu bagaimana? Ada trap-trapane, ada cara-caranya yang sudah sering kami sampaikan. Sebab kalau kita bicara iman itu gak percaya toh Pak. Ada iman itu katanya belum bisa dibuktikan. Belum bisa membuktikan karena belum bertemu yang kita imani. Kita beriman bahwasanya Allah itu Tuhanku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kata siapa? Tabi'in, para alim ulama dasari Quran dan hadis. Katanya. Dikenalkanlah kita pada Allah sebatas nama. Oke, itu sih katanya. Tetapi kita tidak harus tinggal diam. Kita harus siapa ya yang mempunyai nama Allah itu? Sebab dimanapun nama pasti ada yang memiliki nama. Nah, manakala iman kita masih ada di posisi kenal Allah katanya belum bertemu yang memiliki nama Allah, sampai umur berapapun kita, sholat pasti tidak sesuai dengan Qur'annya. Qur'annya kan dawuh waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Harus wajib. Sholat itu dengan khusyuk itu wajib. Lah untuk jalannya ke khusyuk itu kudu makrifat Allah dhisik. Lah jalannya menuju makrifat Allah itu ada ilmunya. Inilah yang kami maksud dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ajaran-ajaran Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Qadim, yang terkenal di dalam bahasa ilmu hakikat menuju makrifat, itu harus kita fahami, itu harus kita cari dan kita pelajari. Setelah itu kita amalkan sampai dumugi makrifat datang Allah. Lah ilmu itu wonten pundi? Ilmu itu di dalam Lauhil Mahfud. Nah, Lauhil Mahfud wonten pundi? Terhadap hatinya guru akhirat. Itulah kekasih Allah. Baru nanti akan dibuka, digelar, dibimbingkan terhadap kita bagaimana cara untuk mengenal Allah dan bertemu Allah. Bapak Ibu, kembali kepada al-ubad. Jadi ahli ibadah niku bertingkat-tingkat. Saya tidak membahas al-ubad sing krono menungso, sik krono sak liyane Gusti Allah, sik krono seneng diwahno wong, sik krono seneng pujaan masyarakat. Ada sholat ibadah karena iming-imingane Allah surga dan pahala. Lah iki bertingkat-tingkat ya. Yang kami bahas di sini adalah sholat yang betul-betul lillahi ta'ala itu yang bagaimana. Lillahi krono Allah ta'ala kang moho luhur sapa Allah. Berarti lamuno apabila tidak karena Allah, hal itu tidak akan terjadi. Bahasa hati kita harus melepaskan takholi, melepaskan keakuan kita sebagai hamba yang melakukan sholat tadi. Harus kita lepaskan. Setelah itu
Bajali menetapkan bahwasanya yang berperan semuanya itu Allahnya. Mana? Ya hidup yang meliputi segenap alam, termasuk alam jasad Anda. Itu harus dikenali. Allahnya pada dirimu harus kau kenali. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan, aku itu di mana-mana dan tidak kemana-mana dan lebih dekat daripada urat nadi. Itulah hidup. Tapi iki gak iso didelok sarono ainul basariyahmu, meripat fisikmu, tapi dengan hati lewat iman. Nah, makanya bab iki Kanjeng Nabi dawuh, sholat itu sebagai pembuktian daripada iman. Sholat yang bagaimana yang kutanyakan ini. Pandangan hakikat sholat yang khusyuk itu sebagai pembuktian daripada imanmu pada Allah. Sebab dalam satu ayat lain Allah mengatakan inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu bisa mencegah perbuatan faksya wal munkar, kejinya hati loh Pak, maksudnya itu ya. Jadi yang jelas dalam sholat itu yang dimaksud mencegah itu sholat yang memang sesuai dengan Al-Quran, harus khusyuk. Kalau boleh saya mengatakan, jangan pernah dianggap dan sudah melakukan sholat manakala sholat dirimu tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang paling mendasar, Al-Quran menyatakan sholat itu harus khusyuk. Berarti kalau tidak khusyuk berarti kita belum melaksanakan sholat dengan benar. Nek cara bahasa cilian kula biyen iku undal-undil, sholat undal-undil. Imami ruku melok ruku, undal-undil lah. Lah iku. Jadi yang dimaksud sholat di sini betul-betul hati itu khudur datang Allah, dan sholat inilah yang dimaksud faksya anil munkar, tanha anil faksya wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan yang keji, zalim, perbuatan kotor, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah dan dimanapun saudara-saudara berada, saya ulangi lagi bahwasanya kembali new normal, nanti Sabtu depan bisa kami buka kembali pengajian seperti sebelum adanya COVID kemarin. Jadi Sabtu bisa berkumpul, tapi tetap kita melaksanakan dan patuh protokol kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab as-sholatu utawi kang aran sholat iku minal iman, sebagian daripada iman. Kang aran sholat yang koyo opo yang dikatakan sebagian daripada iman. Kita kembali ke belakang tentang masalah iman pondasi ya. Pembuktian daripada iman adalah perbuatan. Kau percaya bahwasanya Allah itu Tuhan. Bukti nanti. Pembuktian yang kau percaya Allah itu Tuhanmu. Harus melakukan tindakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Ketika saat kita melakukan tindakan itulah bukti sebagai daripada iman.
dimasukkan di dalam hukum hakikat berarti tindakannya hati, perbuatannya hati. Secara syariat perbuatannya jasad tadi. Nah, sekarang cara hakikat perbuatannya hati. Apa yang dilarang oleh Allah pada hati dan apa yang diperintah Allah dalam hati? Ani'budullaha wajtanibut tauhid, ya. Arahkan terus hatimu terhadap Allah setiap saat dan waktu dan tidak mengenal tempat atau waktu, terus menerus dengan cara Anda harus melakukan munajat. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana kau bisa bertemu dengan Allah. Ini caranya, tahapannya. Jadi setiap saat dan waktu dituntut wadkur isma rabbika bukrata wa asila ya Muhammad wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Pagi, siang, sore, malam, gunakan, sibukkan hatimu berzikir pada Allah. Al-Insan 2526. Ini Pak ya. Aku gak ngomong corone ya apa, terlalu lama sudah sering saya sampaikan ya. Secara hati, hakikat pekerjaannya hati. Hati beriman siapa sih Allah itu? Di situ disebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Al-Isra ayat 1. Kau ingin tahu siapa yang memiliki nama Allah? Sebab menungso iku ana jenenge, ya ana sing duweni jeneng. Iki jenenge Kang Thohir. Wonge ya duduk mukhlason. Wujude sing duwe jeneng Kang Thohir iku ya dhewe. Lah iki situk jenenge Kang Ubed. Lha ya kae. Nah, Ubed, Kang Thohir itu adalah sebuah nama. Allah itu adalah ismudzat, nama. Sekarang yang memiliki nama Kang Thohir, Kang Ubed, itu yang mana? Sing duweni wujud iku. Asma iku mau ya dewi-dewi dulur. Allah juga begitu. Al-Isra ayat 1. Dialah Allah alladzi subhana maha suci sapa Allah iku alladzi. Ya iki bahasane Quran iku alladzi. Sapa sing duwe jeneng Allah? Iku alladzi, zat hidup. Basa Jawa hidup. Basa Indonesianya zat. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi amdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalam waktu wengi. Dialah hidup yang memperjalankan si hambanya itu di dalam waktu malam. Ya kuwi sing disebut Allah iku dulur urip sing nglakokno awakmu teko omah tekan kene. Bahasa abdi iku isim nakirah umum. Artinya Allah berhak memperjalankan hambanya untuk menghadap dan bertemu Allah, itu haknya Allah. Siapa yang digendaki Allah mayyasha untuk menghadap terhadap Allah, itu urusannya Allah. Dan Allah gak pernah ngawur, gitu. Gak pernah ngawur. Si A dilakokno Allah, akhirnya tekan omah iso tekan kini. Coba diangen-angen, tanpa diperjalankan Allah, bisakah kau hadir di majelis? Oh gak iso.
Bisakah kau melaksanakan sholat berdiri, rukuk, sujud, duduk tanpa ada Allah di situ? Ya ora bisa. Mengapa hati sering lupa dari itu semuanya? Nah ini loh persoalannya, karena kita mohon maaf coro ngaji ngunut hanya dikai ngaji tingkat dendean, tingkat sing agak dukur titik ora dijabarkan. Akhirnya sampai kapanpun ya pekerjaan kita hati ini kepada Allah, nah, nilainya anjlok terus. Cara sekolah ngono rapote abang terus, abang apa ya? Iya aku bensuk dilebokni swarga, ben aku suk ganjarane sangkuke. Madmumun wahum madmumun, tiba itu masian di situ. Nggak bisa Pak kita sholat dengan khusyuk kalau kita belum makrifat Allah, itu nggak bisa. Berarti kita di setiap saat dan waktu keluar dari ajaran Quran tapi kita nggak terasa. Itu miturut pandangan hakikat loh ya. Jangan salah keliru, jangan salah paham. Kalau miturut pandangan syariah, yang penting syarat rukun sah sholat, ya sah, insya Allah diterima. Walaupun di situ dalam hati diam-diam masih karena pahala ingin masuk surga, dijauhkan dari neraka. Hati diam-diam seperti itu. Padahal kalau boleh saya katakan, saya jabarkan maksud lillahi ta'ala. Iki bagaimana kalau itu sudah kebukten di dalam hatimu, akhirnya kau akan ngambil kesimpulan, ya Allah, seluruh ibadah aku mulai akil balik sampai umur, ada yang umur 50, 60, sia-sia di mata Allah. Ya dah, si tipa itu yang intinya lillahi ta'ala itu adalah dalam hatimu sudah lepas keakuan dirimu yang bisa melaksanakan. Setelah itu dalam hatimu menetapkan itu semuanya atas dasar peran Allah. Berarti Allah yang peran. Sama dengan ini loh Pak. Kita menjadi kuli dan tukang. Terus si A jadi pemborong. Gitu. Terus kalau kita tanya siapa yang mengerjakan sampah tingkat 5 itu? Iskantun melihat arahnya dari syariat atau dari hakikat. Syariat bayang-bayang, hakikat aslinya. Kalau kita lihat dari si syariat, ya yang melakukan pertukangan dan perkulian pekerjaan itu, ya tukang dan kuli. Kalau kita melihat dari aslinya, itu siapa? Ya pemborong Pak. Dengan bukti nek pemborong orang merentah nih Anda, kita sebagai tukang kuli apa bisa kita mau ngerjain? Ya ora ono pekerjaan itu. Tidak ada. Tidak ada Pak. Makanya kalau kita melihat dari teori bahasan syariat, siapa yang sholat? Si A yang melakukan. Karena syariat memandang dari sisi fisik makhluk. Tapi bagaimana kalau kita bicara pandangan kacamata hakikat? Ya Allah, hidup yang menguasai dirinya. Ayo coba tanpa hidup, tanpa Allah di situ bisa tak? Kita jungkar-jungkir ngadeg rukuk sujud lungguh. Nggak bisa. Inilah Pak persoalannya, hati kita tidak kita masukkan di situ sehingga sholat kita. Sholat yang dijalankan ini yang ngunu aja terus. Mula akhiri aras-arasan. Ya tak? Coba masuki sholat kamu dengan iman yang
betul-betul ihsan. Nikmati luar biasa. Aku ya gak ngecap, nggak dibuktekno dhewe ya. Coba kau lakukan hal itu dengan keihsananmu pada Allah. Luwih nikmat ngono Pak katimbang kuwi kumpul ambek bojomu sing paling ayu lah. Lho iya. Aja takok ngoten mangke krenyeng-krenyeng nggih, aja takok ngono. Alam bidzikrillahi tatmainnul qulub, jenenge kedamaian hati, ketentraman hati iku ya ora iso ana ukurane. Ora iso ana ukurane. Mula kita itu dihadapkan dua hal Pak dening Allah. Apa dua hal itu? Yes perkara takdir sing penak ambek ra penak. Tinggal kita mensikapi ai. Kita mensikapi dari si syariat jelas alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jelas Pak. Kita nek dihadapno gak enak ya isine mbrengu, tak mencoco ae ati. Nek dihadapno perkara enak, bahkan enak terus sampai joyo. Ya dah. Senengi koyok ngene iki sampai ati nglalekne Allah. Bukan fisik lho ya. Nek fisik tetap kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi hati ini yang terus berbuat ingkar pada Allah. Karena kita belum mencapai makrifat nang Allah. Gampang Pak makrifat nang Allah itu sebetulnya. Berhubung panjenengan ditenteni iku ilmu dukur karena gandeng ini, ya akhirnya ya kita membat mentul ya. Enggak maju-maju umat Islam ini. Coba jenengan estu meresapi menghayati semua apa ajaran dari Allah yang berbentuk hakikat menuju ma'rifat. Luar biasa. Nabiullah Adam tidak akan pernah bisa kembali ke asli negaranya yaitu surga, domisilinya surga setelah dia melanggar aturan manakala Adam tidak mau menerima ajaran Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbi fata kalimatin fataba alaih. Ketika saat Nabiullah Adam mau menerima ajaran Allah, fataba alaih. Kesalahan Adam di ngapura Allah dan Nabi Adam bisa wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali pada Allah dengan sempurna. Karena kalimat ajarannya diterima. Lah kita dihadapkan Allah, ajaran ini mau apa enggak? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Lagi ini ajarannya Allah. Ajarannya Allah iku mengajarkan ruhmu, hatimu untuk keluar dari perbudakan hawa nafsu menuju menjadi budaknya Allah. Berarti hati harus meninggalkan seluruh kesenangan duniawi ya. Hati loh, bukan fisik loh ya. Yakfur bitauhud wa yu'min billah. Hati satu poros, satu titik terus nuju nang Allah lewat munajat, zikir setiap pagi, sore, malam, begitu seterusnya Pak, tanpa ada batas. Ini yang harus sebetulnya umat Islam kita ajarkan hal seperti ini Pak. Sudah wegah, sudah lelah umat Islam itu dibentur-benturkan lewat organisasi, lewat bendera, dibentur-benturke. Sudah lelah Pak, sudah lelah. Sing NU dibenturke dengan Muhammadiyah, Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Semuanya itu tak ada manfaatnya. Kembalilah
hati ini menuju ajaran Allah, yaitu ajaran di mana hati harus meninggalkan seluruh kesenangan duniawiyah, sekalipun secara fisik kita campur dengan kesenangan dunia karena tuntutan keluarga, kebutuhan duniawiyah. Satu sisi hati terus merapat berbicara hanya pada Allah. Mana? Alladzi asra. Dialah hidup yang menguasai seluruh aktivitas. Jadi Allah itu kalau kita temui gak harus awak dewi nyepi nok ngene guwa tok mboten. Harus nok njero kamar ora metu-metu gak nyambut gawe. Salah. Gak gitu aja. Harus ono masjid tok maca ngene gak metu-metu, nyekel tasbih ngalor ngidul. Tidak. Anda menjadi tukang, Anda menjadi kuli, Anda menjadi pimpinan di kantor, di perusahaan. Di situ ada Allah. Temui dia. Hatimu harus selalu munajat lewat zikir. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Di mana kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Apapun yang kau kerjakan, dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Kamu harus melihat dengan ainul basirah, mata hatimu. Mata hatimu tidak akan pernah bisa melihat manakala masih tertutup dengan kesenangan dunia yang diletupkan oleh hawa nafsu pada diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Babun as-salatu minal iman wa qauli ta'ala wa qaulillahi ta'ala wa qaulullahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanukum. Si kacamata ini burak oleh remang-remang nih. Dawuh Gusti Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ngono ya. Allah tidak pernah wa makanalan ora ono sapa Allahu Gusti Allah iku liyudhi'a araini niyak-niyakake sapa Allah imanakum ing iman sira kabeh, yakni salatukum indal bait, yaitu salat yang mengarah pada Baitullah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan imanmu, yang iman itu maksudnya as-salatu atau salatukum indal bait. Salat yang hati mengarah indal bait. Indal bait itu apa, Pak? Bahasa syariat iki. Indal bait iku nggih Baitullah mereka. Tapi iki bahasa hakikatnya indal bait, hatimu khusyuk nang hidup. Hatimu sudah bebas, terbebaskan untuk mengingat terhadap selain Allah. Berarti hatimu satu titik khudur menyang Allah. Ini maksudnya sholatukum indal bait. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan imanmu yang seperti itu. Tadi saya katakan iman, bentuk iman itu pembuktian. Jadi pembuktian itu adalah bentuk daripada iman. Hati ma'rifat Allah itulah yang kami maksud iman. Pembuktian. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman yang seperti ini. Inilah Pak yang dimaksud iman yang ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman tok kalau ihsane iki sik jari. Jari sapa pangeranmu Allah? Jari Quran. Jari hadis yang disampaikan tabi'in. Jari Pak, si tembung BE niki. Lah, ketika saat kau buktikan Allah yang sebenarnya di dalam ajaran Allah, hakikat menuju ma'rifat, barulah ini disebut ihsan.
Ihsan itu apa? Iman yang benar. Iman yang benar itu iman yang bagaimana? Iman yang mana hatimu makrifat pada Allah. Pada Allah. Gampang jane ngono. Kare gelem apa gak kuwi. Diarahno hati untuk makrifat Allah. Ingat, Allah sudah mengancam dalam satu ayat, barang siapa di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, sampai kita itu ketututan mati, maka di akhirat pun kita akan buta. Maka nafi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Udah, pikirin. Kita kesempatan di dunia berapa, tinggal berapa tahun? Sudahkah kau makrifat bertemu Allah? Padahal satu sisi, idza ja'a ajaluhum kullu nafsin dha'iqatul maut, itu pasti akan datang dan datangnya tidak akan pernah bisa dijokno atau diundur ke, dimajukan atau diundurkan. Ya udah, pikirin dewe. Sampai kapan hati kita berpola pikir terus-menerus mikiri kesenangan dunia? Satu sisi Allah menunggu di situ. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Sampai kapan kita? Jawabannya tergantung Anda masing-masing. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Enggak ada paksaan, Pak. Kau menerima ajaran Allah ini enggak ada paksaan. Terserah. Manusianya terserah. Yang jelas Rasulullah sudah mewanti-wanti. Apa wanti-wanti ini? Ojo mati dhisik kalau kau belum makrifat Allah. Jangan pernah meninggal dulu manakala hatimu belum makrifat Allah. Makanya ada istilah su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Sumpama tak ibarat nang ini. Anda mencari alamat saya. Ndi yo jenenge Muklason iki rek. Ndi wong ya. Sampeyan sik kenal jenengku tok. Lah, sedangkan alamat Anda tidak tahu. Di mana alamatku, jalan menuju alamatku yo gak tahu. Sebab kau buta. Kira-kira Anda bisa nggak nyampe di sini? Begitu juga Allah memanggilmu dalam satu kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah kui sudah tahu jalan menuju Allah benar. Apa-apa belum? Padahal wa inna ilaihi rajiun. Innalillah dari Allah, wa inna ilaihi rajiun dan kembali pada Allah. Udahkah tahu kita jalan menuju Allah? Allah itu yang bagaimana? Lah nanti kalau sudah kedatangan kematian itu budal dewi rek ono sing ngeterke. Lah nek menungso tangga teparo iku ngeterno jasate nang kuburan. Lah roh iki lho kembali nang Allah. Sudahkah tahu sampai di situ? Ini yang menjadi pikiran kita. Angen-angen tiap saat dan waktu. Nggih mohon maaf masalah ajal mengapa dirahasiakan Allah? Itu tujuannya kita itu biar ndang cepet sadar hatinya madhep nang Gusti Allah ingkang leres iku bagaimana supaya kita sebagai manusia lekas cepat di situ Pak ya. Lihat mereka yang belum hatinya melaksanakan ajaran Allah. Coba kita lihat hati mereka yang sudah mengamalkan ajaran Allah. Ketika saat menghadapi sikon apapun, ya sampai delok dewi mana sing kubuh. Ala inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jelas mereka-mereka yang disebut sebagai kasih Allah ora bingung Pak. Corona teko ya ora bingung. Ekonomi seret ya ora bingung. Masalahnya udah kuncinya hati menemui Allah. Ingat
ad-dunya mata'ul ghurur wa khair wal akhiratu khairu wa abqa. Pun kula teruske. Wa makana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyudi imanakum, ora bakal niat-niatake sapa Allah imanakum ing imanmu. Lah yang dimaksud iman yakni salatukum indal bait, salatmu yang hatimu mengarah pada hidup. Bisa. Sebab syariat iki ono cerita ketika saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, gelombang kelompok Rasulullah disebut kaum muhajirin ya. Di situ ada penduduk Madinah yang menolong Rasulullah disebut kaum Ansor. Suatu saat beliau itu sholat menghadap tidak Baitullah, Baitul Maqdis ya. Itu kalau nggak salah sholat asar. Tapi ketika saat itu lah beliau iki ke paman-pamannya, ke kakek-kakeknya. Suatu saat beliau itu sholat asar. Dadi ono Madinah perkiraan di antara 16 sampai 17 bulan. Beliau sholatnya itu menghadap Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Palestina sana, kiblate ya. Ya. 16 bulan, 17 bulan beliau diperintah Allah untuk menghadap Baitullah. Berarti Baitullah nih Mekah. Itu pada waktu sholat asar Pak ya. Beliau biasanya menghadap Baitul Maqdis. Iku kaum Yahudi dan ahli kitab senang melihat Rasulullah dan para sahabat ikut sholat menghadap Baitul Maqdis. Dapat 16 sampai 17 bulan Allah memerintahkan Rasulullah itu menghadap Baitullah Mekah kono pas sholat asar. Nah, ketika jamaah itu berlangsung sholat asar, di situ Rasulullah menghadap Baitullah. Berarti ini Mekah mereka salah siji sahabat laki-lakiku mundur. Artinya habis melakukan sholat bersama Rasulullah menghadap Baitullah. Ngandani Pak jamaah sing ana mburi ini ketika ruku. Gimana? Aku habis melaksanakan sholat asar dengan Rasulullah menghadap Baitullah di Mekah. Saknalika iku jamaah sing wonten wingking rukuke geser asale menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian geser menghadap Baitullah Mekah mereka. Nah, orang Yahudi dan ahli kitab pada saat itu gak senang. Akhirnya muncul beberapa hasud dan lain sebagainya. Ini ceritanya sholatukum, yakni sholatukum indal baiti, maksudnya di situ. Hakikatnya begini Pak, ikmang syariati. Hakikatnya ini, Anda dulu, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Sebelum mengenal ajaran Allah, rogomu memang ngadep nang Baitullah, Ka'bah kono, ngadep ngulon wong Indonesia, orang Indonesia. Tapi hatimu hakikatnya menghadap selain Allah. Bukti hati ingat anak, ingat istri, ingat suami, ingat pekerjaan, ingat utang, ingat Bapak Ibu perlu diketahui, nafsu itu tidak hanya masuk di sela-sela perbuatan maksiat saja, tetapi nafsu itu juga masuk, nafsu itu iblis, masuk terhadap juga perbuatan yang dikategori taat insani Allah. Contoh sholat.
mengapa selama ini hati kita ketika sholat itu tidak menghadap Allah. Dengan pembuktian hati ini lalai dari Allah, ingat pada selain Allah. Itu harus dipertanyakan sebetulnya di dalam kubu umat Islam. Sebetulnya ini pekerjaannya para alim ulama untuk membimbing umatnya hati ya, untuk sesuai cocok ambek Quran itu piye. Mestinya gitu. Menurut saya loh ya. Mestinya oke lah, ini perbuatan, ini tugas daripada para alim ulama untuk bertablik, untuk ngelurusno sholat, ngelurusno hati ketika sholat imam. Mestinya itu. Sebab Allah sudah mengatakan sakliyane kelakuan sholatmu akan baik manakala nilai sholatmu itu apik ing ngersane Allah. Begitu juga sebaliknya. Nek nilai sholatmu ing ngersane Allah iku jeblok, liyane mencret, ngerti ya? Ya wis. Kali kita mikir dari mana rumusnya ya di situ. Lah, sholatmu akan jeblok dan tidak jeblok tergantung syahadatmu bener apa gak. Sholatukum indal bait, maksudnya hatimu harus mengarah makrifat Allah. Enggak ya awak dhewe makrifate nang bokong semok ya. Wis mau macem-macem. Subhanallah. Alasan mengapa kita kok seperti itu hati ini. Yang kedua, yang pertama di alasan kita belum mengenal ajaran Allah. Ketiga, karena memang hati belum makrifat Allah. Bagaimana iso ketemu Allah? Bagaimana bisa khusyuk nang Allah wong makrifat gah? Susah Pak, susah, nggak iso. Podo karo ana kebo mlebu bolongane semut. Podo karo ngene, ana wong wuta dituntun wong wuta padha wutane mlaku bengi-bengi. Ya wis gelut tok isine. Sing dituntun kene sing bener, sing nuntun kene sing bener padahal padha garuwe. Lah Subhanallah. Mestine sing wuta dituntun wong sing ra wuta. Lho ngono lho. Baru iso ketemu niku. Enggak, kadang-kadang sing wuta dituntun dituduhno ambek sing gak wuta, kadang-kadang sing wuta iku gapleki. Masyaallah. Digenahno ilmune Allah lewat hakikat ben ati marifat Allah, mau mencak-mencak iku sesat goblok. Allah. Niki Pak fakta yang terjadi ya. Wis terserah kau bawa kemana umat ini. Kau bawa untuk ke Allah fisabilillah, atau kau bawa menjadi budaknya hawa nafsu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jelas-jelas nafsu itu musuhmu. Mengapa kau hadapkan umat ini menuju ke situ? Subhanallah. Iku mau hadis diceritakno Baror ya. Jadi Rasulullah pindah kiblat dari Baitul Muqaddas atau Baitul Muqaddis ya, Palestina, nangone Baitullah itu atas perintah Allah. Lah sekarang hatimu sing asali menghadap terhadap isinya la ilaha belum sampai ke ilallah, dengan ajaran datangnya ajaran Allah iki ditekankan ashadumu bisa sampai ke ilallah, gak mandek nang la ilaha. Nek diterjemahno kan ini ashadu nyekseni sapa ingsun an ing setuhne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran. Loh, isinya la ilaha iki duniawiyah Pak ya. Illallah kejaba Allah,
Artinya ojo mandep ashadumu madepi atina nggone isinya la ilaha. Makanya di dalam tauhid ada nafi isbat, nafekno isinya la ilaha di dalam hatimu, setelah itu isbatkanlah ilallah. Artinya hatimu yang asalnya itu menghadap nafsu lewat syahwatu dunya, sekarang hatimu madepon nang ilallah. Syahwatu dunya urusan duniawiyah iki Bapak Ibu. Umpama kau sholat, termasuk syahwatu dunya itu mana? Tadi saya katakan ingin dipuja diwahno wong. Nah, masyarakat iku syahwatu dunya. Maneh syahwatu dunya atimu nglakoni sebab krono ganjaran kang rupa pahala, kang rupa surga ben didono neraka. Iki syahwat, mak. Kesenangan manusiawi ya. Ojo kuwi atimu ojo madhep kuwi. Iku isine la ilaha. Awakmu kudu madhep asyhadu, atimu madhep ke ilallah. Ndi rupane atimu kudu masuk pada ubat golongan sing nomor 3 lillahi ta'ala. Maksudnya wis gak krono liya. Lah dikatakan tidak karena orang lain manakala dalam hatimu sudah tidak melihat siapa-siapa, tapi hanya melihat Allah yang berperan di situ. Akhirnya Anda tidak mengakui kalau ini sholat-sholatku, kalau ini iniku. Semuanya kau kembalikan, semuanya adalah milik Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kesimpulan maksud dari bab ini adalah bab sholat ini yang dimaksud sholat yang sebagai pembuktian iman itu adalah sholatukum indal bait, hati yang makrifat pada Allah. Ini yang dimaksud as-sholah. Jadi pada bab yang ketika bulu Sahih Bukhari, yang dimaksud sholat di sini adalah sholatukum indal bait, sholat yang hatimu makrifat pada Allah, sholat yang hati tidak ingat selain Allah. Inilah yang disebut sholat yang khusyuk. Inilah perintah Allah dalam ayat wakumu lan donju menengno sira kabeh lillahi qanitin ay khasyiin. Lakukan hal ini dengan khusyuk. Makanya memakai lafaz koma iku maksudnya khusyuk sampai niki. Lanek fa'ala iku hanya melakukan secara fisik, hatimu iku belakrak tutun dinti. Nek wakom, nek koma iki maksudnya kudu khusyuk. Makanya san padosi ayat yang membahas tentang masalah sholat ora ono sing memakai kalimat fa'ala, mesti koma ya. Asluhu qawama, jadi makai lafaz dari asal qawama. Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu ini bagi anak putu kita khususnya besok-besok. Makanya ini aku yakin disimpan oleh pihak YouTube, bisa nanti sampai kapanpun anak didik kita, anak putu ila yaumil qiyamah bisa belajar di dalam Ponpes Jaya Baru channelnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua apa yang bisa kami sampaikan. Manakala ada beberapa kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.